Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 536. Melihat perubahan ekspresi Harvey, Cynthia, yang tahu betapa menakutkannya dia ketika marah, dengan cepat menengahi situasi dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa. Itu hanya beberapa kata, jadi mari kita abaikan saja. Jangan lupa, kita di sini untuk membuat reservasi." Cynthia mengalihkan pandangannya ke Harry Zapata. "Senior, kami ingin memesan seluruh tempat ini lusa. Apakah menurutmu itu mungkin?" Meskipun dia penuh amarah, dia menahannya karena kakak iparnya. Harry mengukur Cynthia dan mencibir. "Tidak. Aturan kami adalah tamu harus melakukan reservasi setidaknya sebulan sebelumnya. Dan juga, kami tidak mengizinkan siapapun untuk memesan seluruh tempat." Harvey memotong. "Kau akan mengizinkan jika aku mengatakannya. Aku akan memberimu 150 juta dolar agar kami bisa memesan seluruh tempat ini." Harry terkekeh keras. "Sepertinya kamu cukup kenyang ya." Dia meludah ke tanah dan menambahkan. "Tapi aku tidak butuh uang kotormu itu. Buka matamu lebar-lebar. Mulai sekarang dan seterusnya, restoran kami akan memiliki aturan tambahan, dan itu tidak mengizinkan pelacur masuk." "Tuan, jadi maksudmu kedua orang ini jalang?" Salah satu pekerja sengaja bertanya. "Betul sekali." Harry berseru, terkekeh. Sederhananya, kedua pelacur ini tidak diizinkan masuk sama sekali. Pada penghinaan mereka, Cynthia tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi. Beraninya Harry masih menghina mereka ketika dia berusaha keras untuk bersikap toleran. "Harry Zapata, apa maksudmu? Kau melakukan ini dengan sengaja bukan?" "Oh ya, tentu. Ini adalah restoran keluargaku, jadi aku bisa memilih siapapun yang ingin aku layani. Aku takut kalian para pelacur akan mengotori tempat ini jika aku mengizinkanmu masuk. Apakah itu membuatmu tidak senang?" Gigit aku. Harry sangat tinggi dan perkasa. "Tentu saja, itu tidak sepenuhnya mustahil. Bagaimana kalau menghiburku dan teman-temanku malam ini untuk beberapa saat? Jika kau membuatku bahagia, aku akan menahan rasa jijikku dan membiarkanmu masuk untuk makan cepat. Tetapi jika kau masuk, aku khawatir aku perlu merenovasi tempat ini nanti karena menjadi kotor." "Hahaha." Harry mengumumkan dengan tidak bermoral. "Kau." Wajah kecil Cynthia Zimmer memucat karena marah. Harry terlalu berlebihan. Harvey menepuk bahu Cynthia dan membuat Harry mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin. "Aku memberimu satu kesempatan untuk meminta maaf kepada Cynthia, dan mulai mempersiapkan reservasiku lusa. Meminta maaf. Siapkan untuk pemesananmu. Apakah kau bahkan bangun?" Harry berteriak, mengacungkan jari kasar dan menunjuk hidung Harvey. Harvey mengangguk singkat dan mengeluarkan ponselnya. Dia menekan beberapa nomor. "Dalam 10 menit, ganti tuan rumah spinning restoran Baku Tower yang melayaniku sekarang menjadi orang lain." Hahaha. Harry dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Harvey ketika dia berbicara ke telepon lamanya yang tampak seperti hanya berharga 15 dolar. Bahkan Cynthia menundukkan kepalanya karena malu. Dia juga berpikir bahwa kakak iparnya bertindak terlalu tinggi dan perkasa. Keluarga Zapata memiliki begitu banyak restoran di seluruh Bakut. Terlebih lagi, mereka memiliki koneksi dengan jagoan dari yurisdiksi hukum dan dunia bawah. Namun tidak ada yang mencoba menggunakan panggilan telepon sederhana untuk mengubah tuan rumah restoran hanya dalam 10 menit. Apakah dia serius? 10 menit bahkan tidak akan cukup bagi seseorang untuk menyelesaikan panggilan bukan? Hahaha. Sungguh lelucon. Aku telah melihat banyak bajingan yang berpura-pura hebat di depanku, tetapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Ganti tuan rumah dalam 10 menit. Hahaha. Apakah kau tahu siapa yang mendukung keluargaku? Aku takut kau akan kencing di celana jika aku memberitahumu. Sial, kau tidak pantas tahu. Harry dan para pekerjanya tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, Harvey tidak lebih dari seorang idiot.
Mereka melayani VIP setiap hari, belum lagi bintang dan jutawan kelas 1. Namun, tidak ada klien mereka yang berani mengatakan sesuatu yang berani seperti yang dilakukan Harvey. Bab 537. Di bawah ejekan mereka, Cynthia Zimmer menjadi merah karena malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik-narik kemeja kakak iparnya dan berbisik. Kakak ipar, ayo pergi dan pesan di tempat lain. Aku hanya ingin di sini. Aku suka tempat ini. Jawab Harvey. Karena Zapata tidak mau melayaniku, maka kita hanya akan mengganti tuan rumah. Hahaha. Oke, kita tunggu dan lihat. Masih ada 3 menit lagi. Harry sengaja mempelajari arlojinya, wajahnya dipenuhi dengan ejekan terbuka. 1 menit lagi. Saat dia terus memamerkan kesombongannya, pintu lift terbuka. Beberapa pria berjas murni berjalan ke arah Harvey dan menyapanya dengan sangat hormat. Tuan York. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan menjalankan spinning restaurant. Kami akan memastikan reservasi Anda untuk lusa dilakukan dengan efisien. Semua orang melihat pemandangan itu dengan keterkejutan yang menakjubkan, benar-benar bingung. Cynthia sangat tercengang, hingga seluruh tubuhnya bergetar. Apakah kakak ipar mencapai apa yang diinginkannya? Bagaimana mungkin hanya dengan menelepon? Ini luar biasa. Harry Zapata mencibir para pendatang baru ini. Ini adalah sesuatu yang lain. Kau bahkan menemukan beberapa pria untuk bermain bersama dengan aktingmu ya. Kau pikir kau bisa menjalankan restoranku dengan mendapatkan beberapa aktor untuk drama khayalanmu. Kau akan takut mengetahui siapa di belakang Zapata. Harry menyilangkan tangan menentang. Sky Corporation adalah yang mendukung Zapatas, dan Prince York yang maha kuasa adalah pemimpinnya. Dengan latar belakang ini, siapa yang berani menyinggung keluarga Zapata? Tepat ketika Harry hendak menyerang Harvey, teleponnya tiba-tiba berdering. Hah? Ayah, mengapa kamu meneleponku sekarang? Ya, aku di spinning restaurant. Menyadari betapa anehnya ketepatan waktu panggilan ini, Harry langsung merasakan ada yang tidak beres. Senior Zapata, yang berada di ujung telepon, berseru dengan suara gemetar. Kau anak yang tidak berguna. Berlututlah pada pria itu dan mohon belas kasihan sekarang juga. Apakah kau tahu siapa yang kau provokasi? Jika dia tidak memaafkanmu, Zapata tidak akan ada lagi di Bakut. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku menyinggung siapapun? Aku baru saja mengolok-olok pria malang. Harry tidak terpengaruh sama sekali, gagal memahami seberapa besar masalah yang telah dia sebabkan. Kau tahu siapa pria malang itu? Dia tidak lain adalah sang legendaris. Aku bilang, berlutut untuk belas kasihannya sekarang. Jika tidak, keluarga kita akan tamat. Anakku. Ayahmu memohon padamu untuk tidak mengatakan omong kosong lagi. Ayahmu telah mencapai sejauh ini dengan darah, keringat, dan air mata. Aku tidak ingin menghabiskan tahun-tahun berikutnya dalam hidupku memohon untuk bertahan hidup. Ekspresi Harry langsung berubah ketika dia memperhatikan nada panik ayahnya, terutama ketika frasa legendaris disebutkan. Wajahnya berubah sepucat spray. Dia mungkin pewaris generasi kedua yang kaya, tetapi dia tidak sepenuhnya bodoh. Seseorang yang bisa membuat ayahnya ketakutan seperti ini, yang namanya bahkan tidak bisa disebutkan dengan lantang. Hanya ada satu orang yang bisa melakukan itu, dan dia. Sang legendaris. Bang! Tanpa menunggu Harvey berbicara, Harry langsung berlutut di lantai. Semua kesombongannya telah lenyap, dan dia mulai gagap. Dia tidak berani menatap mata Harvey. Sang legendaris. Harry tahu dia tidak berhak memandang pria di hadapannya, bahkan sebagai semut kecil atau setitik debu yang tidak berarti. Saya salah. Nona Zimmer, saya minta maaf. Tuan, saya minta maaf. Saya salah. Itu semua salah saya. Bisakah Anda berbaik hati melepaskan saya? Tolong perlakukan saya seolah-olah saya hanya kentut yang tidak berharga. Melihat bagaimana kesombongan Harry telah menghilang, digantikan oleh dia yang membenturkan kepalanya berulang kali ke lantai, Cynthia tidak bisa menahan perasaan heran dan geli pada saat yang sama. Kakak ipar, kita harus melepaskannya kali ini.
Harvey mengangguk pelan dan menuju ke restoran. Orang yang tidak penting seperti Harry tidak pantas mendapatkan pandangan lain dari Harvey. Bab 538. Para pria berpakaian rapi mengikuti dengan patuh di belakang Harvey York, kepala mereka tertunduk dalam. Tuan York. Sesuai instruksi Sekretaris Xavier, mulai hari ini dan seterusnya restoran ini akan langsung dijalankan oleh Sky Corporation. Apakah Anda punya pesanan untuk saya, Tuan? Tidak perlu mengubah pekerja atau aturan di sini. Yah, kecuali satu aturan di mana kau harus membayar 150 juta dolar untuk memesan seluruh tempat. Harvey melemparkan kartunya dan melanjutkan. Saya ingin memesan seluruh tempat ini lusa untuk ulang tahun makan malam. Ingatlah untuk mendekorasi tempat ini dengan baik. Orang sementara yang bertanggung jawab menangkap kartu hitam Harvey dengan tangan gemetar. Awalnya, dia ragu-ragu, tetapi sekarang dia yakin seperti biasanya. Ini adalah pria dari legenda. Namun melihat bagaimana pria ini selalu tidak menonjolkan diri, penanggung jawab sementara tidak berani memanggilnya dengan nama yang oleh semua bakut diperlakukan dengan sangat kagum dan hormat. Karena Harvey ingin membayar dengan kartu hitam, yang harus dia lakukan hanyalah menindaklanjuti pesanan tanpa pertanyaan. Di depan pria ini, dia mengerti betul bahwa dia harus mematuhi setiap perintah. Hal lain tidak relevan. Setelah itu, Harvey dan Cynthia Zimmer tinggal untuk makan sebelum mereka pergi. Mencapai bagian bawah menara bakut, Cynthia memegang erat lengan Harvey dan berkata, "Kakak ipar, jika seorang pria memberiku pesta ulang tahun seperti ini, aku akan sangat mencintainya." Harvey tertawa kecil. Mintalah kakakmu untuk membantumu merayakannya dengan cara itu. Cynthia mengerutkan hidungnya ketika dia menyadari betapa cepatnya dia mengubah topik pembicaraan. Namun, dia dengan cepat memasang senyum cerah dan melanjutkan. Kakak ipar, sekarang setelah kita menentukan tempat untuk perayaan ulang tahun, akankah kita mulai memilih hadiah yang diinginkan kakakku? Tentu saja. Jawab Harvey. Lalu, apakah kamu tahu apa yang disukai kakakku? Cynthia menjulurkan dadanya dengan bangga seolah-olah dia harus memohon padanya untuk memberitahu jawabannya. Harvey berkata, "Aku tidak tahu apa yang disukai kakakmu, tapi aku tahu apa yang dia butuhkan saat ini. Aku sudah membuat pengaturan, ikuti saja aku." Dalam waktu singkat, keduanya mencapai agen real estate. Ini adalah Gardens Residence. Saudara ipar, apa kamu marah? Kejutan tertulis di seluruh wajah Cynthia. Gardens Residence adalah salah satu area komersial terbaik di seluruh Bakut, dengan pemandangan danau yang indah dan menara Bakut itu sendiri. Harga biasanya mulai dari 30.000 dolar per meter persegi. Tidak ada rumah-rumah kecil. Semua properti di sini setidaknya 500 kotak, dengan biaya sekitar 15 juta dolar. Orang hanya bisa mengatakan bahwa tempat tinggal di sini memiliki nilai yang setara dengan emas. Tidak banyak yang akan mengunjungi pusat real estate ini, karena harganya sangat tinggi. Itu di sini. Ayo masuk. Harvey acuh tak acuh dan berjalan lebih dulu. Agen real estate, seorang wanita muda, dengan cepat berjalan untuk menyambut tamunya. Saat dia melihat pakaian Harvey, dia ragu-ragu. Meskipun banyak orang kaya suka berpakaian tidak mencolok di Bakut, masalahnya di sini adalah bahwa tuan tanah yang kaya pun tidak mampu membeli properti di Gardens Residence. Setelah ragu-ragu sejenak, agen real estate itu memaksakan senyum dan berkata, "Tuan, apakah Anda mencari rumah untuk disewa? Sayangnya, kami tidak menyediakan layanan sewa. Namun, jika Anda perlu menyewa tempat lain, Anda dapat mencari kantor di jalan ini. Dan juga, kami tidak hanya menjamu tamu jenis apapun di sini, jadi silakan pergi." Agen real estate itu belak-belakan dan lugas. Mengapa dia harus menghormati ketika pria ini bukan salah satu target pelanggannya? Bab 539. Tanpa memandangnya, Harvey York berkata, "Permisi, saya di sini untuk membeli rumah." "Apa? Anda di sini untuk membeli rumah?" Agen real estate mulai menilai Harvey dengan matanya. Dia pikir telinganya sedang bermasalah.
Terlepas dari kenyataan bahwa seorang gadis muda dan cantik mengikuti di belakangnya, pria ini tidak terlihat seperti seseorang yang mampu membeli properti di sini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius. Tuan, apakah Anda tahu berapa harga real estate di sini? Rumah yang kami rancang setidaknya $30.000 per meter persegi. Selain itu, ukuran properti kami berkisar dari minimal 500 meter persegi. Biaya apapun setidaknya $15 juta. Apakah Anda yakin di sini untuk membeli rumah? Harvey mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia sudah membaca detail dan informasi dari rumah-rumah yang dipajang. Cynthia Zimmer tidak tahan dengan arogansi agen real estate dan berkata, "Bukankah kita mengatakan kita di sini untuk membeli rumah? Berhentilah berbicara omong kosong bukan. Jika kita akhirnya tidak membeli rumah di sini, itu mungkin karena kualitasnya yang rendah." Agen real estate itu mencibir mengejek. Melihat betapa miskinnya kalian berdua, aku tidak akan terkejut jika kalian tidak tahu betapa mahalnya $30 juta. Membeli rumah. Apakah itu mungkin bagimu? Kamu di sini hanya untuk mengambil beberapa gambar untuk diposting di media sosialmu bukan? Jangan malu dan katakan saja yang sebenarnya. Aku bisa bermain bersama. Yang paling aku benci adalah ketika pengemis masuk ke tempat ini dan mencoba untuk bertindak tinggi dan perkasa seolah-olah mereka adalah raja. Untuk siapa kamu berpura-pura? Cynthia sangat marah. Kakak iparnya bisa menghabiskan 150 juta untuk makan malam ulang tahun tanpa berkedip. Mengapa dia tidak punya uang untuk membeli satu rumah? Sungguh lelucon. Kerumunan mulai terbentuk di sekitar Harvey dan Cynthia ketika orang-orang di dalam gedung tertarik pada keributan itu. Yang memimpin adalah kecantikan montok yang bisa membuat hati pria manapun berkibar. Sebagian besar pengunjung ada di sana hanya untuknya. Dia tidak lain adalah manajer pusat real estate, Taraf Lewis. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanya Taraf penasaran. Manajer Lewis, orang-orang ini di sini bukan untuk membeli rumah. Mereka mencoba menimbulkan masalah dan membuang waktuku yang berharga. Agen real estate mengeluh dengan keras, meskipun dia adalah orang yang pertama kali membuat keributan. Ah, aku akan menyelesaikan ini. Taraf mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke Harvey. Sok mewarnai wajahnya. Kamu Harvey York. Oh, itu kamu. Harvey hanya mengangguk padanya. Taraf adalah teman satu angkatannya dari perguruan tinggi, meskipun mereka berada di kelas yang berbeda. Dia adalah salah satu ratu kecantikan terkenal di kampus mereka, bersama Wendy Sorrell. Keberadaannya setara dengan seorang dewi, dan dia memiliki banyak pengagum yang mengejarnya. Rumor mengatakan bahwa dia mengejar karir di Backwood setelah lulus. Siapa yang akan mengira bahwa mereka berdua akan bertemu satu sama lain di sini? Kembali di hari-hari siswa mereka, Taraf merasakan sesuatu terhadap Harvey. Bagaimanapun, Harvey agak lucu. Ditambah lagi, cara dia membawa dirinya mirip dengan orang-orang dari latar belakang kaya. Namun, Harvey begitu sibuk dengan bisnis keluarganya sehingga dia tidak pernah meliriknya. Siapa yang tahu bahwa setelah bertahun-tahun, mereka bertemu lagi di tempat seperti ini? Harvey tidak pernah memperhatikan atau peduli pada Taraf. Taraf, di sisi lain, selalu menanyakan keberadaannya selama pertemuan teman sekelas mereka. Ketika dia mendengar Harvey menjadi menantu keluarga, dia merasa beruntung dia tidak bersama dengannya saat itu. Kalau tidak, betapa menyedihkannya dia nantinya. Sekarang dia akhirnya melihat Harvey secara langsung, segala macam pikiran berkecamuk di benaknya. Bab 540. Terlepas dari emosinya yang rumit, Taraf merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Alasan dia begitu bertekad untuk bekerja keras adalah agar suatu hari dia bisa berdiri di depan Harvey York dan memberitahunya. Kau memandang rendah aku sebelumnya. Sekarang, aku berdiri di level yang bahkan tidak bisa kau naiki. Bahkan ketika 3 tahun telah berlalu setelah lulus, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Siapa yang tahu kesempatan akan datang dengan mengetuk hari ini? Teman lamaku, kapan kamu datang ke Backwood? Taraf Lewis mengamati Harvey York dari atas ke bawah saat dia bertanya.
Harvey menjawab. Setengah bulan yang lalu. Setelah lulus begitu lama, aku telah mendengar banyak rumor aneh. Tampaknya kamu sekarang adalah menantu yang menumpang di keluarga kelas 2 dari Niumhi. Benarkah itu? Dan sekarang, kamu di sini di Bakut. Apakah karena mereka tidak menginginkanmu lagi? Apakah kamu di sini untuk mencari wanita kaya lain yang akan memberimu makan? Sekarang aku memikirkannya, aku cukup bodoh bahkan mengaku padamu saat kuliah. Apakah kamu lajang sekarang? Jika aku mengaku lagi sekarang, apakah kamu pikir kamu akan memberiku kesempatan lagi? Kata Taraf, pura-pura mengerti. Apa? Manajer Louis, apa yang kamu bicarakan? Ya, kamu bukan hanya manajer kami tetapi juga juara penjualan. Penghasilan tahunanmu hampir beberapa ratus ribu dolar. Kamu memiliki rumah dan mobil mewah. Dan juga, kamu sangat cantik. Kamu seorang dewi. Bagaimana orang ini bisa sesuai dengan standarmu? Dia pasti menyesalinya sekarang. Untuk berpikir dia menolak pengakuanmu saat itu. Melihat bagaimana kamu berubah sekarang, paling tidak yang bisa dia lakukan adalah berlutut di depanmu. Manajer Louis, orang seperti ini yang kami sebut sekantong sampah. Dia benar-benar di luar kemampuanmu. Para pekerja real estate di sini licik dan nakal. Dalam pekerjaan ini, mereka telah bertemu dengan berbagai macam orang. Mendengarkan Taraf, mereka segera mengerti bahwa dia ingin membuat Harvey terlihat buruk dan dipenuhi dengan penyesalan. Jadi tentu saja mereka akan bermain bersamanya. Harvey menatap Taraf, agak terdiam. Sebelum ini, Wendy Sorrell juga bertindak sok di depannya. Siapa yang tahu Taraf akan melakukan hal yang sama? Tampaknya para primadona kampus di kampus lamanya semua menaruh dendam padanya. Tetapi mengingat mereka adalah teman satu angkatan lama dan bahwa mereka bertemu hanya karena kebetulan, Harvey tidak ingin memperburuk suasana. Jadi, dia berkata sambil tersenyum. Kamu brilian, Taraf. Taraf merasa lebih puas dengan dirinya sendiri dan langsung menjawab. Aku bukan pewaris kaya, aku juga tidak memiliki koneksi kuat untuk membantuku. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah bekerja sebagai asisten penjualan. Sekarang penghasilan bulananku sekitar 50-60 ribu dolar. Apakah menurutmu jika kita melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan aku memintamu untuk menjadi suamiku, kamu akan setuju? Taraf tersenyum, tetapi niatnya jelas. Dia tidak berguna dengan wajah tampan. Dia tidak bisa lebih dari itu. Harvey tertawa kecil. Maaf, aku sudah menikah. Aku benar-benar tidak bisa menerima tawaranmu. Oh, kamu belum diusir dari keluarga. Sayang sekali. Ah, benar. Dalam beberapa hari, teman satu angkatan kita mengadakan reuni. Tampaknya mereka yang hidup nyaman di Bakut sekarang semuanya akan hadir. Sungguh keajaiban kita bertemu melalui kebetulan seperti itu, Harvey. Kenapa kamu tidak ikut? Kamu seharusnya tidak merasa malu pada dirimu sendiri. Mungkin salah satu peserta cukup sukses untuk membantumu hidup lebih baik. Taraf memberi tahu Harvey dengan nada ramah yang dangkal. Reuni. Aku akan menghadirinya. Harvey mengangguk. Dia tidak keberatan pergi, karena sudah lama sejak dia meninggalkan Bakut. Itu keren. Taraf tampak gembira seolah-olah dia senang bisa melihat teman satu angkatannya lagi. Pada kenyataannya, dia tidak merasakan apa-apa selain kekecewaan untuk Harvey. Di matanya, alasan Harvey ingin pergi adalah untuk menjilat wanita lain.